Kaget Kasane. aku. Kak Sandra, kok ngagetin aku? Kak Aku Sandra liatin- kayaknya bahagia ya? Bahagia dong. Kak liatin. Kasane kok lihat apa? Kok sama? Adik-adik juga senyum-senyum bahagia. Oh ya. Baru mempersiapkan ibadah Kak Sandra. Betul, hari ini kita ibadah online kan? Iya, ketemu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, jadi kita bahagia dong hari ini. Bahagia Kak, karena Yes. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Betul. Sekalipun kita tidak boleh beribadah di dalam rumah Gereja. Tuhan, gereja, tapi Tuhan tetap buka jalan untuk kita beribadah online. Di rumah Di rumah saja. saja. Jadi adik-adik nggak perlu apa Kak? Nggak perlu Adik-adik nggak perlu takut. Nah, yuk kita ungkapkan kebahagiaan kita melalui pujian Aku Bahagia. Aku bahagia. Yuk nyanyi yuk, semangat yuk. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya Kak Oh ya. iya, berdiri ya Dan adik-adik juga ya. ajarin Mami Papi gerakannya. Ya, boleh, Pasti boleh, bagus Mami tuh. Papi belum bisa. Adik-adik ajarin. Adik-adik ajarin. Iya, yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia. Aku bahagia, Bahagia cengengku karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Aku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Wah. Kita Seneng ya, Kak? bersyukur, seneng Kak. Kita bersyukur punya Tuhan yang berkuasa ya Kak ya. Iya. Tapi Tuhan juga tidak pilih-pilih Kak. Dia hanya melihat hati yang mau mengasihi Tuhan. Iya, betul. Siapapun anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah memandang rupa. Iya, asalkan adik-adik dan kakak-kakak mau memiliki hati yang mengasihi Yesus. Iya, Siapa betul. yang mau mengasihi Yesus? Saya Kak. Wah, itu pada tunjuk tangan Kak. Mami Papi juga. Karena Iya. kita semua anak Tuhan ya Kak Sandra ya. Yuk kita lanjutkan mau. dengan pujian Tuhan, Tuhan tak pandang rupa. Kita mau bangkit berdiri, sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, berikan pujian yang terbaik dari Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang harta. Namun jauh lebih mulia hati yang berkenan padanya. Tuhan inilah aku. Tuhan inilah aku. Tuhan lihat hatiku. Aku rindu selalu hatiku seperti hatimu. Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang harta. Namun jauh lebih mulia hati yang berkenan padanya. Tuhan inilah Tuhan inilah aku.
Tuhan lihat hatiku, Aku rindu selalu, aku rindu selalu. hatiku seperti hatimu. Tuhan inilah, Tuhan inilah aku, Tuhan lihat hatiku, aku rindu selalu. hatiku seperti hatimu, Hatiku seperti hatimu, hatiku seperti hatimu, hatiku seperti hatimu. hatiku seperti hatimu. Tunduk kepala, ikutin Kasani berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami bersyukur Kami bersyukur atas kebaikan-Mu atas dan kebaikan-Mu pemeliharaanmu dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami rindu bersyukur Kami rindu bersyukur melalui pujian. pujian. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan menerima pujian kami menerima pujian kami dan boleh menyukakan menyukakan hati Tuhan. hati Tuhan. Kau pimpin Tuhan Kau pimpin dari Tuhan awal, dari awal pertengahan, ibadah kami. Di Di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mohon kami mohon pimpinanmu. pimpinan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Enak ya Kak, kalau kita sudah bersyukur dan juga minta pimpinan Tuhan. Iya pasti adik-adik Senang. tambah senang dan juga tambah semangat. Nah, Iya. kita juga bersyukur Kak, kita Kenapa, diberi Kak? kesehatan Sehat. dan juga tubuh yang kuat dan bisa untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Jadi kita mesti menggunakan tubuh ini, anggota-anggota tubuh ini Betul, untuk Kak. memuliakan Tuhan. Dari mana Kak? Ada jari Kita kita, punya jari. ada Punya tangan tangan. kita, bahu kita, juga kaki kita, semua Semuanya. Kak, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yuk sekarang yuk. Sekarang adik-adik kira-kira tahu lagunya nggak Kak? Sepertinya tahu dong Kak. Sepertinya Masa nggak tahu ya. tahu? Masa nggak tahu? Ayo kita lihat, pasti adik-adik lebih semangat. Iya Kak, oke. Iya. Pasti dengar musiknya adik-adik. Jadi tahu. tetap berdiri. Tetap nyanyi ya Kak, berdiri, adik-adik ya. siap-siap. Tunjukkan anggota tubuh adik-adik dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, goyang-goyang dulu badannya ya. Ku goyangkan jari, ku goyangkan bahu, ku goyangkan kepala, ku goyangkan mata, ku goyangkan tangan, ku goyangkan lengan, ku goyangkan kaki, asik sekali. Oh, goyang-goyang, kiri kanan goyang-goyang, gerakan badan kita bisa berdendang memuji Tuhan, diiringi lagu goyang-goyang. Ku goyangkan jari, ku goyangkan bahu, ku goyangkan kepala, ku goyangkan mata, ku goyangkan tangan, ku goyangkan lengan, ku goyangkan kaki, asik sekali. Oh, goyang-goyang, kiri kanan goyang-goyang, gerakan badan kita bisa berdendang memuji Tuhan, diiringi lagu goyang-goyang, diiringi lagu goyang-goyang. Seneng ya Kak memuji Senang Tuhan, dan juga semua sehat, tubuh kita Kak. memuji Tuhan. Iya betul Kak. Ya kita udah bergoyang-goyang Goyang-goyang. Kak, sehat Kak. Iya, Dan betul. juga Tuhan suka melihat apa yang kita lakukan. Iya tentu, Tuhan seneng kan dengar kita nyanyi ya. Seneng dong. Memuji Apalagi Tuhan kita ya. bergerak memuji Tuhan. Apalagi Tuhan lihat adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang di rumah juga nggak kalah ya Kak Iya, ya. nah Memuji dan bergoyang sekarang. bagi Tuhan. Iya Kak, Kak Sani pernah lihat sesuatu di langit nggak? Pernah
bintang, bulan, dan juga matahari, Kak. Ada lagi yang Apa? lebih indah dari itu, Kak. Apa, Kak? Burung-burung di udara. Burung juga indah, tapi itu loh yang berwarna-warni Oh, aku tahu. di awan. Itu adalah pelangi. Pinter Itu Kak juga ciptaan Sani. Tuhan, Tapi Kak adik-adik Sandra. kayaknya udah jawab duluan tadi. Iya, adik-adik juga pasti udah nebak, Kak. Iya, kalau ngomong-ngomong pelangi, Mm-mm. berarti kita mau nyanyi lagu tentang pelangi. Ada, Kak, lagunya. Tuh, adik-adik, tahu ya, pasti udah ya. nebak-nebak, Kak. Iya, lagunya Pelangi Kasih. Dan kita siapkan hati kita ya adik-adik dengar firman Tuhan ya. Sikap doa yang baik Iya, dan tunduk kepala memuji Tuhan. Pelangi Kasih. Apa yang kau alami? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tahu Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan mendengarkan puji-pujian kami. Dan sekarang Tuhan akan memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Tuhan urapi Kak Lina yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, itu dia Kak. Kak Lina sudah siap-siap. Kak Lina udah siap ya? Iya. Yuk kita samperin yuk. Oke, baik. Ya. Itu dia Kak Lina. Halo adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pastinya semuanya baik-baik dan semuanya sehat selalu. Nah, adik-adik hari ini adik-adik tetap ketemu sama Kak Lina. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua udah siap mau dengerin firman Tuhan? Kalau udah siap coba semuanya duduk yang manis. Semuanya kunci mulutnya
semuanya lihat ke depan. Dan buat kakak-kakak Yudea Betania, jangan lupa siapin Alkitabnya. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak punya sesuatu. Kakak punya gambar adik-adik. Adik-adik tahu nggak gambar apa ini? Iya betul, ini adalah gambar seorang raja adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak nama Raja Babel? Iya betul, namanya Raja Nebukadnezar. Nah adik-adik, Raja Nebukadnezar ini sebenarnya dia tahu adik-adik bahwa Tuhan Allah sudah melakukan pekerjaan yang besar lewat Daniel yang bisa menjelaskan arti mimpi raja. Lewat teman-teman Daniel yang dimasukkan ke dapur api gak hangus terbakar. Itu semua karena pekerjaan yang besar yang dilakukan sama Tuhan Allah adik-adik. Tapi Raja Nebukadnezar dia gak mau menyembah Tuhan Allah adik-adik. Bahkan Raja Nebukadnezar selalu berbuat dosa adik-adik. Nah adik-adik, Raja Nebukadnezar ini dia selalu menikmati istananya dengan sangat bahagia adik-adik. Dia berpikir bahwa istananya ini adalah sebuah kerajaan yang sangat indah adik-adik. Raja Nebukadnezar setiap hari dia menikmati keindahan kerajaannya adik-adik. Bahkan dia berpikir bahwa itu semua bisa dia dapat karena kehebatannya. Itu semua dapat dia lakukan karena kekuasaannya adik-adik. Adik-adik tahu nggak bahwa itu semua datangnya dari siapa adik-adik? Iya betul, itu semua datangnya dari Tuhan Allah adik-adik. Raja Nebukadnezar tapi dia nggak percaya itu. Dia hanya percaya bahwa semua yang dia miliki itu semua karena kehebatannya adik-adik. Nah adik-adik, pada suatu hari ini Raja Nebukadnezar kembali mendapatkan mimpi adik-adik. Mimpi Raja Nebukadnezar ini dia nggak bisa tahu artinya adik-adik. Bahkan Raja Nebukadnezar ini jadi tidak tenang adik-adik. Aduh, gimana ya? Aku nggak tahu arti mimpi saya ya. Apa yang akan terjadi? Dia jadi nggak tenang hidupnya. Dia jadi ketakutan adik-adik. Akhirnya Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang-orang pintar, ahli nujum, semuanya datang ke hadapan Raja Nebukadnezar adik-adik. Supaya mereka semua bisa mengartikan mimpinya raja. Nah setelah mereka semua datang menghadap raja, orang-orang pintar ini bilang, Tuanku Raja, coba Tuanku Raja jelasin ke kita. Apa mimpi raja? Pasti kita bisa menjelaskan arti mimpi raja. Nah setelah itu Raja Nebukadnezar menjelaskan mimpinya adik-adik dari awal sampai akhir. Dijelaskan semua ke orang-orang pintar yang ada di situ adik-adik. Orang-orang di situ semuanya berpikir, apa ya artinya ya? Adik-adik tahu nggak? Bisa nggak sih orang-orang itu menjelaskan mimpinya? Betul adik-adik, sama seperti yang dulu adik-adik. Orang-orang itu tidak bisa menjelaskan arti mimpinya Raja Nebukadnezar adik-adik. Kemudian adik-adik, Raja Nebukadnezar ini kembali hidupnya nggak tenang adik-adik. Tiap hari dia ketakutan. Aduh, gimana ya? Nggak ada orang yang bisa menjelaskan arti mimpi saya. Raja Nebukadnezar lupa adik-adik bahwa dia dulu pernah ada orang yang bisa menjelaskan arti mimpinya adik-adik. Kemudian adik-adik, Raja Nebukadnezar memanggil siapa? Daniel. Daniel datang ke hadapan Raja Nebukadnezar. Daniel bilang ke Nebukadnezar, Tuanku Raja, bolehkah saya mendengarkan mimpi dari Tuanku Raja? Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar kembali menjelaskan mimpinya ke Daniel adik-adik. Dia menjelaskan bahwa dalam mimpinya itu
Raja Nebukadnezar melihat di bumi tumbuh sebatang pohon yang tinggi sekali adik-adik. Bahkan pohon itu adik-adik makin lama makin besar dan kuat adik-adik. Dan daun-daunnya adik-adik semuanya indah sekali adik-adik. Bahkan buah-buah yang ada di pohon itu banyak sekali adik-adik. Sehingga adik-adik banyak binatang-binatang yang berteduh dan bernaung di bawah pohon itu adik-adik. Burung-burung juga banyak yang bersarang di dahan pohon-pohon itu adik-adik. Selain itu adik-adik, dalam mimpinya Raja Nebukadnezar juga melihat bahwa binatang-binatang yang ada di situ semuanya mendapatkan makanan dari pohon itu adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu Raja Nebukadnezar juga kembali bilang ke Daniel, selain itu aku juga melihat bahwa ada seorang penjaga yang kudus datang dari langit. Dan penjaga itu bilang supaya menebang semua pohon itu dan dahan-dahannya semua dipotong sehingga binatang-binatang yang ada di situ semuanya pergi meninggalkan pohon itu. Dan ada satu lagi yang penjaga itu bilang, akar dari pohon itu biarkan tetap terikat di tanah dengan rantai besi dan tembaga. Nah adik-adik, selain itu adik-adik, penjaga itu juga bilang lagi dalam mimpinya Raja Nebukadnezar, adik-adik mau tahu nggak? Kalau mau tahu, coba kakak-kakaknya yang Yudea Betania ambil Alkitabnya. Kita mau buka di Daniel pasal 4 ayat 16. Udah semua? Udah dibuka? Kalau udah siap, kakak mau bacain isinya. Daniel 4 ayat 16. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Nah adik-adik, itulah yang dikatakan penjaga tadi adik-adik. Nah adik-adik, Daniel akhirnya berpikir, apa ya arti mimpi Raja Nebukadnezar? Nah adik-adik, karena Daniel ini adalah orang yang berhikmat dan dia adalah orang yang sudah diurapi sama Tuhan, Daniel akhirnya bisa menjelaskan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar tadi adik-adik. Kemudian Daniel bilang ke Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, yang Tuanku Raja lihat dalam mimpi Tuanku Raja tadi bahwa ada sebatang pohon yang tumbuh tinggi dan besar sekali, itu adalah Tuanku Raja. Akhirnya Daniel juga menjelaskan bahwa kerajaan Nebukadnezar itu sampai ke seluruh bumi adik-adik. Dan apa yang dilihat dalam mimpinya Raja Nebukadnezar tadi, ada seorang penjaga yang kudus yang turun dari langit, itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan perintah dari Tuhan Allah itu adalah firman dari Tuhan Allah sendiri adik-adik. Dan ada satu lagi yaitu bahwa akar dari pohon tadi yang tetap terikat di tanah dengan rantai dan besi, artinya bahwa kerajaan Raja Nebukadnezar akan tetap dan kerajaan itu bisa kembali ke Raja Nebukadnezar jika Raja Nebukadnezar mau menyadari semua kesalahannya dan percaya sama Tuhan adik-adik. Dan Daniel juga menasihati Raja Nebukadnezar bahwa Raja Nebukadnezar harus selalu berbuat baik, harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidupnya adik-adik. Karena apa? Karena kalau Raja Nebukadnezar menjadi orang yang baik, Raja Nebukadnezar akan selalu hidup bahagia dan tidak akan tertimpa hukuman seperti dalam mimpinya Raja Nebukadnezar tadi adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak? Raja Nebukadnezar ternyata dia lupa adik-adik akan apa yang dikatakan sama Daniel adik-adik. Setelah 1 tahun dari
mimpinya tadi, Raja Nebukadnezar tetap melakukan dosa adik-adik. Raja Nebukadnezar tetap menjadi orang yang sombong adik-adik. Nah, pada suatu hari nih adik-adik, setelah 1 tahun dari mimpinya tadi, Raja Nebukadnezar lagi jalan-jalan adik-adik di dalam istananya. Dia lagi menikmati keindahan istananya adik-adik. Nah, Raja Nebukadnezar dengan sombongnya, dia bilang, "Apakah ini Babel yang dengan kekuasaanku dan dengan kuasaku aku bangun menjadi kota kerajaan?" Raja Nebukadnezar bilang seperti itu dengan sombongnya adik-adik. Tapi adik-adik, sebelum selesai dia bicara adik-adik, Raja Nebukadnezar mendengar ada suara dari langit adik-adik yang bilang bahwa semua yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar semuanya akan diambil adik-adik. Dan Raja Nebukadnezar akan tinggal bersama dengan binatang-binatang di padang rumput. Dan Raja Nebukadnezar juga makan rumput seperti lembu adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak? Itu semua kan seperti yang dibilang Daniel dalam mimpinya Raja Nebukadnezar adik-adik. Nah adik-adik, ternyata adik-adik apa yang dibilang sama penjaga tadi benar adik-adik ya dalam mimpinya itu. Bahwa Raja Nebukadnezar kalau dia tidak mentaati firman Tuhan, dia akan kehilangan semua miliknya adik-adik. Semua yang dia miliki akan diambil adik-adik. Itu semua karena Tuhan yang maha kuasa adik-adik. Tuhan mampu memberikan berkat buat kita anak-anaknya. Dan Tuhan juga bisa mengambil berkat itu kembali dari kita kalau kita tidak taat akan firman Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sombong. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan dosa adik-adik. Nah adik-adik, karena Raja Nebukadnezar tadi tidak taat akan firman Tuhan dan akhirnya dia tetap sombong, akhirnya dia mengalami seperti apa yang ada dalam mimpinya tadi adik-adik. Yang dulunya dia tinggal di kerajaan yang mewah, dengan baju yang bagus. Sekarang Raja Nebukadnezar harus tinggal di padang rumput dengan binatang-binatang. Dan dia juga harus makan rumput seperti lembu adik-adik. Dan juga Raja Nebukadnezar setiap hari dia terkena embun dari langit adik-adik. Bahkan adik-adik, rambut dan kuku-kuku tangannya akhirnya tumbuh panjang seperti burung adik-adik. Nah adik-adik, semua itu terjadi selama 7 masa adik-adik, sama seperti mimpinya Raja Nebukadnezar tadi. Nah setelah 7 masa, akhirnya Raja Nebukadnezar ini dia menyadari kesalahannya adik-adik. Raja Nebukadnezar akhirnya memuji Tuhan. Dia akhirnya mau menyembah Tuhan Allah adik-adik. Dan Raja Nebukadnezar ini adik-adik, karena dia sudah mau menyembah Tuhan Allah, akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Raja Nebukadnezar adik-adik. Dan kerajaan Nebukadnezar akhirnya bisa kembali ke Raja Nebukadnezar adik-adik. Dan seluruh rakyat Babel akhirnya menyambut datangnya Raja Nebukadnezar adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita kakak hari ini adik-adik, kita bisa belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjadi anak yang sombong adik-adik. Kita nggak boleh meninggikan hati kita adik-adik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rendah hati. Kita harus suka menolong orang-orang yang kesusahan di sekitar kita adik-adik. Jangan seperti Raja Nebukadnezar adik-adik. Setelah dia ditegur lewat mimpi, dinasihati sama Daniel, terus akhirnya dia tidak taat, akhirnya dia mengalami seperti apa yang dalam mimpinya. Setelah itu dia baru sadar, jangan seperti itu adik-adik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum semua itu terjadi, kita harus senantiasa hidup sesuai dengan firman
firman Tuhan. Kita harus taat akan firman Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkatnya dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa bisa hidup bahagia. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Kita dari cerita ini kita bisa belajar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong. Nah, karena cerita kakak cukup sampai di sini, mari kita tutup matanya, kita lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh senantiasa menjadikan kami anak-anak-Mu dan yang selalu taat akan firman-Mu. Dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Segala doa dan ucapan syukur kami hanya kami peralaskan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hai adik-adik, saatnya kita ayat emas. Adik-adik udah siap Alkitabnya kan? Gak ketinggalan di gereja kan? Yuk. Enggak dong Kak, semua udah siap dari tadi. Siap ya Kak ya. Alkitabnya di kitab Perjanjian Lama Kak. Ya, Perjanjian Lama. Di Amsal 29. Amsal 29 ayat 23. ayat 23. Ulangi lagi ya Kak. Ulang. Amsal 29 Amsal 29 ayatnya 23. ayat 23. Setelah adik-adik ketemu, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Gampang gak Kak? Gampang lagi kalau kita pakai gerakan. Itu dia, pakai gerakan biar gerakannya adalah keangkuhan. Keangkuhan gitu. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi wah, orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, gampang kan ya? Gampang, asik ya Sandra? belajar Yuk, ya ayat Mas ya. kita ulangi dari awal. Pasti Adik-adik ikutin dari awal juga. Iya, langsung hafal. Sampai selesai nih. Iya, alamatnya langsung isinya. 1, 2, 3. Amsal 29 ayat 23. 1, 2, 3. Amsal 29 ayat 23. Wah, tuh adik-adik pada hafal Kak. Sekarang isinya. Kita bareng Kak. Kita berdua bareng nih. 1, 2, 3. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Wow. Pasti adik-adik bisa. Bisa apa Kak? Bisa hafal. Bisa hafal dan juga bisa Lakukan. melakukan. Itu yang penting loh Kak. Gak sombong
tetapi rendah hati. Iya betul. Oke Kayak Kak Kak Sani Sandra, ya. kayak anak-anak Tuhan karena kita anak Tuhan Yesus. Nah Kak Sandra, kita ada aktivitas nih. Ada. Aktivitas Apa tuh? seru Kayaknya banget Kak Kak. Sani udah bawa banyak Karena nih. adik-adik pasti punya nih. Tada. Apa tuh? Ini apaan sih Kak? Ini adalah tempat tisu Kak. Oh tempat tisu. Iya, tabung Dalamnya. bekas tisu. Iya, Oke. dalamnya tisu gulung ya Kak ya. Iya, Ada iya. yang kecil, ada yang Ya panjang. jangan dibuang ya kalau ada nemuin yang ya. lebar. Iya, kita Terus? pakai untuk Membuat Tara. binatang, karakter binatang Ini lucu ya Kak. melalui Nih ada ini tabung ada tisu. Karena binatang itu ciptaan siapa Kak Sandra? ciptaan Tuhan dong. Ciptaan Tuhan. Iya. Makanya kita mau membuat ciptaan Tuhan. Terserah adik-adik. Ada ini juga. Binatang ada Iya, berapa jerapah. sih Kak di dunia ini? Aduh kakak nggak bisa ngitung ya Kak. Aduh nggak bisa dihitung. Banyak Jadi sekali ciptaan adik-adik Tuhan Kak. bisa Ini juga banyak nih memakai semua nih. binatang. Ada gajah? Kalau Tadi caranya udah, ini Kak, ini kan jerapah ya Kak, Iya, betul. panjang. Adik-adik Ini bisa ada burung hantu nih Kak. Oh bisa Jadiin- ditumpuk jadi satu. jadiin satu Kak Oke, oke. Sandra. Oke. Nah kalau Terus? adik-adik nggak punya cat, Kak aku kan nggak punya cat, Ah, toko cat tutup. Ya udah nggak usah khawatir, pakai pensil warna atau spidol juga bisa. Caranya dengan membalut tisu ini dengan kertas atau karton. Kita tinggal terus? lem Kak, dan kita tinggal gambar di sini. Kalau enggak, kita udah ukur dulu, kita gambar dulu, tinggal kita lilitin. Setelah kita lilitin, kita lem. Jadi deh. Warnain dong semuanya Kak. warnain dan jadi Seperti itu. seperti ini. Ada jerapah, ada gajah, dan Iya. kreasi-kreasi adik-adik lainnya. Nanti setelah kita ketemu di gereja, Adik-adik kita bawa. mau kumpulkan, Iya. pasti dapat poin dari kakak. Iya Dapat itu dia tuh penting tuh poin. Dan kita hadiah akan ya. Hadiah, Iya. mendapatkan hadiah dan berkatnya sempurna ya kak ya. Berkat rohani dan juga berkat jasmani. Wah seneng banget. Oke sama adik-adik, kita ya. pasti adik-adik mau mengerjakannya karena mami papi pasti mau membantu ya boleh Kak, bantu ya, boleh boleh. dibantu. Oke. Nah Kak Sandra, kita Ya. sudah muji Tuhan, dengar Ya. firman dan sudah Ya. aktivitas. Saatnya kita berpamitan nih sama Cet, adik-adik. Ah, Belum. Masih ada Masih yang ada. penting kita mau kasih tahu ada adik-adik di rumah. pengumuman. Apa tuh Kak? Ada. Ini nih video kita nih. Tabernacle Family Junior. Iya. Iya? Kita suruh minta adik-adik untuk ini loh. Adik-adik bisa. Oh, bisa dong. Tolong mami papi. Adik-adik juga bisa udah Adik-adik pintar-pintar pasti adik-adik. bisa ya, pintar-pintar Iya, ya. ini Di apa tuh Kak? Di subscribe. Ya. Di Terus? like. Terus? Dan juga pencet tombol teng dong loncengnya. Iya, loncengnya. Itu gratis kan Kak? Gratis. Nggak makan kuota kan? Jadi sebanyak-banyaknya aja. Sebanyak-banyaknya Iya. dan juga di-share ke teman-temannya. Iya. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa. Oke, gitu aja. Ya. Terima kasih dan bye. Bye, sampai jumpa ketemu adik-adik. lagi.